Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Deriska Rapini, NIM 32. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang topik masalah kekerasan terhadap anak dilihat dari perspektif hak asasi anak dengan judul makalah yaitu bentuk dan faktor penyebab kekerasan anak beserta upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Dosen pengampu yaitu Putu Ida Arsani Dewi SPD MPD. Nah, adapun yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, pengertian kekerasan terhadap anak, yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, yang keempat yaitu upaya peningkatan perlindungan anak dari bahaya kekerasan, dan yang kelima yaitu upaya peningkatan perlindungan anak dari pelecehan atau kekerasan seksual. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian kekerasan terhadap anak. Nah, istilah kekerasan terhadap anak atau child abuse mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946, yaitu menurut Kurniawati tahun 2013. Nah, abuse biasa diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik dialami individu atau kelompok. Nah, child abuse adalah tindakan melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual serta penelantaran atau lalai sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal, yaitu menurut Cameron dalam Salmiah tahun 2009. Nah, selanjutnya itu masuk ke pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Nah, kekerasan terhadap anak dapat terjadi akibat banyak faktor, baik yang berdiri sendiri ataupun kombinasi dari beberapa faktor. Nah, di sini menurut Giles Richard J. tahun 1982 yaitu faktor penyebab kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pewarisan kekerasan antar generasi, yaitu saat seseorang mengalami kekerasan pada masa kecilnya cenderung akan menjadi pelaku kekerasan. Selanjutnya yang kedua itu stres sosial, mencangkup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, orang cacat, dan kematian anggota keluarga. Selanjutnya yang ketiga itu isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah, dan yang keempat yaitu struktur keluarga. Misalnya orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindak kekerasan dibandingkan keluarga utuh, yaitu menurut Kurniawati tahun 2013. Nah, selanjutnya yaitu secara garis besar menurut Bagong Suyanto pada tahun 2001 yaitu halaman 24-25 ada beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan fisik atau physical abuse. Nah, kekerasan fisik di sini yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk menyakiti fisik antara lain seperti menampar, memukul, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat, atau senjata, dan membunuh. Itu merupakan contoh kekerasan fisik yang tidak semestinya dilakukan terhadap anak. Selanjutnya yaitu yang kedua, kekerasan psikis atau emotional abuse adalah bentuk kekerasan yang sasarannya pada rohani atau jiwa sehingga tidak begitu mudah untuk dikenali karena tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain atau orang yang diberikan kekerasan psikis tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu kekerasan seksual atau sexual abuse adalah bentuk kekerasan yang mengikutsertakan anak dalam situasi seksual dengan orang dewasa, yaitu melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa menonton produk pornografi, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengabaian atau penelantaran adalah ketika orang tua lalai memperhatikan kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu juga kebutuhan cinta dan kasih sayang.
dukungan emosional, pendidikan, rasa aman, serta meninggalkan anak dalam waktu yang lama. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Nah, menurut Mulyana W. Kusuma membagi-bagi bentuk kejahatan kekerasan dalam 6 kelompok, yaitu yang pertama, pencurian dengan kekerasan, yang kedua, pembunuhan, yang ketiga, pemerkosaan, yang keempat, penculikan, yang kelima, pemerasan, dan yang keenam, penganiayaan. Nah, dari 6 kelompok bentuk-bentuk kejahatan tersebut, setidak-tidaknya ada 4 kelompok yang sering dialami anak, yaitu pemerkosaan, penganiayaan, penculikan, dan pembunuhan. Nah, penulis membuat urutan seperti itu berdasarkan tingkat keseringannya terjadi di masyarakat. Nah, meskipun demikian, dalam perkembangannya, kekerasan terhadap anak yang justru paling fenomenal adalah anak yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak, perempuan terutama, tapi tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga. Selanjutnya yang kedua itu kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, seperti yaitu termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual di sekolah-sekolah dan di mana saja, serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacur. Nah, yang ketiga yaitu kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara dimanapun terjadi. Nah, kekerasan terhadap anak pada umumnya belum mendapatkan penanganan serius oleh negara in-house aparatur penegak hukum. Tetapi yang paling diperhatikan adalah kekerasan terhadap anak perempuan, baik kekerasan fisik, seksual, psikologis, hampir merata terjadi pada anak perempuan terutama. Nah, berbeda dengan anak laki-laki, kekerasan yang paling sering dialami adalah kekerasan fisik dan psikis. Sedangkan kekerasan berupa pelecehan seksual umumnya berupa sodomi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu upaya peningkatan perlindungan anak dari bahaya kekerasan. Nah, ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, sekolah maupun orang tua dalam mengatasi dan mencegah timbulnya kekerasan pada anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menjamin dapat melindungi pertumbuhan dan perkembangan seluruh anak Indonesia tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, dan melindungi keamanan dan keselamatan anak dengan memberikan sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Selanjutnya yang kedua yaitu masyarakat dalam hal ini berfungsi sebagai agen kontrol sosial atau agen of control sosial bagi anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu sekolah sebagai institusi pendidikan formal tidak hanya menjadi tempat transfer atau belajar pendidikan formal dan tempat pembentukan karakter siswa, tetapi juga harus aman bagi anak didiknya. Yang keempat yaitu orang tua atau keluarga adalah pusat dari segala upaya ini. Selanjutnya yang kelima yaitu media massa, baik elektronik maupun cetak, mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi di masyarakat. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kelima yaitu upaya peningkatan perlindungan anak dari pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM berat dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampak yang ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa. Nah, dampak kejahatan seksual ini dapat bertahan dalam jangka panjang dan dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan psikologis di kemudian hari. Nah, merujuk pada data dan fakta yang terjadi, mengingatkan masyarakat dan pemerintah akan pentingnya menjaga dan melindungi anak sebagai langkah awal mencegah terjadinya kejahatan seksual baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, memberantas kekerasan seksual terhadap anak dan tindakan pedofilia harus dilakukan secara tuntas. Dengan melihat varian faktor penyebab, modus, dan sasaran, maka upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh. Pelibatan semua aktor dan melalui berbagai pendekatan baik itu sosial, psikologi, ekonomi maupun agama dapat menjadi senjata yang ampuh dalam upaya penyelamatan ini. Nah,
penetapan tahun 2014 sebagai Tahun Darurat Nasional Pelindungan Anak dari Kejahatan Seksual merupakan langkah awal yang tepat untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi anak. Fatayat NU tahun 2014 mengemukakan langkah dalam melindungi anak dari kasus kejahatan seksual, yaitu yang pertama, mewajibkan lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik. Selanjutnya yang kedua, menetapkan kekerasan seksual pada anak sebagai pelanggaran HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi hukuman seumur hidup. Selanjutnya yang ketiga, memastikan penegakan hukum atau law enforcement yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Yang keempat yaitu menetapkan sanksi tegas hingga mencabut izin dan penutupan permanen kepada lembaga atau institusi yang telah melakukan kesenjangan atau kelalaian terhadap terjaminnya keamanan dan keselamatan anak dari kekerasan jenis apapun. Yang kelima yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penanganan pemulihan pada korban dan keluarga korban. Selanjutnya yang keenam yaitu mewajibkan syarat dan memastikan lingkungan aman dan layak anak, serta memberikan pendampingan atau technical assistance bagi upaya perlindungan terhadap keselamatan anak di seluruh lembaga dan institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan playgroup. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mewajibkan materi pendidikan kesehatan reproduksi bertahap dan berjenjang kepada anak-anak melalui lembaga dan institusi pendidikan yang diintegrasikan di seluruh level pendidikan yang terdapat kepesertaannya anak di dalamnya, baik di tingkat pendidikan formal, informal, dan non-formal. Selanjutnya yang ke-8 yaitu melakukan pendampingan atau technical assisting, memonitoring dan evaluasi terhadap gerakan perlindungan dan pengamanan terhadap anak di lembaga-lembaga dan atau institusi-institusi yang terdapat kepesertaannya anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan playgroup, dan lain-lain. Selanjutnya ke-9 itu membangun rumah aman anak di setiap tingkat kabupaten di seluruh Indonesia dan menjamin penganggarannya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani, memperhatikan, dan memberikan bantuan khusus bagi anak dan keluarga anak yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual anak. Selanjutnya yang ke-10 yaitu mengembangkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi anak yang tepat dan bertahap, serta upaya perlindungan kekerasan terhadap anak agar masyarakat memiliki pengetahuan atau knowledge, kepedulian atau awareness, dan penanganan atau take action dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya yang terakhir yaitu memaksimalkan kerjasama pemerintah dengan semua pihak yang berkepentingan atau multi stakeholder dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik dengan lembaga swadaya masyarakat, ormas, perkumpulan, perserikatan, dan atau individu-individu masyarakat yang peduli terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.